Baik Bapak Ibu, saudara, selamat malam. Puji Tuhan kita bisa kembali bertemu, dan tentunya keadaan yang menjadikan kita bisa bertemu, selain kita dikaruniakan cuaca yang hari ini mungkin mendung, hujan, tapi tetap bersahabat dengan kita bisa bersekutu, kita juga mendapatkan berkat, kesehatan, keselamatan, dan terlebih juga karena Tuhan yang memang menjadikan waktu sore ini adalah kesempatan bagi kita untuk bisa bersekutu. Mari kita akan masuk dalam ibadah keluarga kita di malam hari ini, dan sekaligus kita jadikan ibadah saat ini sebagai bagian dalam persiapan kita untuk menerima perjamuan kudus ekumeni yang akan dilakukan pada besok Minggu tanggal 5 Oktober. Mari saudara, kita akan bersama-sama bersatu hati dalam rangkaian doa dan juga ibadah kita di malam hari ini. Kita satukan hati, segalanya kita awali di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Kau mengaruniakan waktu dan kesempatan bagi kami semuanya. Kami telah Engkau berikan kebaikan-kebaikan di dalam hidup, dan sekarang kami juga berproses untuk bisa terus mensyukurinya. Kami mewujudkan bagian syukur kami itu di dalam persekutuan rohani kami, dan malam hari ini kami wujudkan dalam bentuk perkunjungan keluarga-keluarga yang ada di kelompok Markus. Kami juga ingin mengisi perjumpaan iman kami di malam hari ini sebagai bagian dalam persiapan kami menerima perjamuan kudus. Bimbing kami, sertai kami, sehingga setiap apa yang kami lakukan dalam ibadah ini menjadi berkat dan baik di hadapan Tuhan. Kami landaskan segala sesuatunya hanya di dalam nama dan kasih setia dari Allah Sang Pemilik kehidupan, yang juga memberkati dan menyelamatkan melalui kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara, sebagai bagian dalam kita menyambut dan menyemarakkan bulan ekumeni, dalam pemahaman kita berada di dunia yang sama, di bumi yang sama, juga di dalam persekutuan yang sama. Kita menyanyi dari lagu di Kidung Jemaat KJ nomor 257. Kita pujikan saudara, 257 kita nyanyikan. Angkat ya Bapak Ibu ya, 257. Saya sudah membagikan nomor-nomor lagu ke majelis, dan semoga juga sudah dipelajari oleh masing-masing ibu bapak di kelompok Markus ini. 257 do sol 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 gitu ya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan seterusnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus
di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Dua, berbagai macam manusia, terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun beda juga. Refrain. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Tiga, di waktu hari ke dunia, gereja disuruhnya membawa berita kepada umat manusia. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Ya, terima kasih. Lagu ini sebenarnya sudah sangat familiar Ibu Bapak, dan kalau panjenengan lihat khususnya di edisi cetak itu kan ada tanda bintang, itu menjadi bagian dalam lagu yang berdimensi atau bernuansa anak begitu. Tapi memang menjadi pembelajaran bagi kita bahwa kehidupan gereja juga diisi oleh siapa-siapa yang ada di dalamnya. Mungkin kita bisa bicara tentang apa, tetapi kita juga harus melihat bahwa gereja persekutuan itu pun juga berisi tentang siapa yang ada di dalamnya. Kita yang bagaimana. Mari kita gunakan lagu KJ 257 ini sebagai bagian pengantar kita sebelum masuk di dalam pelayanan sabda tentang siapa-siapa yang ada dan berhimpun di gereja kita. Saya undang kita semua akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan, dan sebelum kita masuk di dalam pelayanan sabda, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang menjadi sumber sukacita, kasih dan keselamatan, yang memberikan didikan di banyak peristiwa di dalam hidup kami. Malam hari ini kami berhimpun bersama-sama, kami bersekutu, kami ingin dengan jujur dan terbuka menghayati setiap dimensi persekutuan yang Engkau percayakan kepada kami.
Malam ini ketika kami bersiap diri, kami juga ingin menata hati, pikiran, dan juga iman kami, sehingga semakin sepadan dengan yang Engkau kehendaki. Tuhan, kami akan baca bagian dari Alkitab, kami akan merenungkannya, kuasa Kristus yang mendidik kami. Di dalam kasih dan kuasa Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita akan membaca bagian dari Alkitab kita di malam hari ini. Kita membaca di dalam kitab Mazmur, Bu Bapak. Dan perlu Ibu Bapak ketahui bahwa selama masa persiapan kita berjaman kudus, kita fokus dalam bacaan Mazmur. Kalau biasanya kita mungkin membaca dalam teks di Perjanjian Lama, non Mazmur, sekarang kita akan membaca di dalam kitab Mazmur, yang biasanya juga kita baca sebagai bagian pendarasan. Mazmur 37, saudara, kita baca ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11. Mazmur 37, 1 sampai 11, ini juga menjadi bagian dalam pendarasan untuk besok minggu, saudara. Kita baca, kita bisa bergantian 1 sampai 11, saya ayat yang pertama, Ibu Bapak 2, dan seterusnya. Dan Alkitab yang saya baca ini dari TB 2, Terjemahan Baru 2. Mazmur 37, 1 sampai 11, judul perikopnya adalah kebahagiaan orang fasik semu. Dari Daud, janganlah geram terhadap orang jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka seperti rumput dan layu seperti tanaman hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Tinggallah di tanah ini dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, Ia akan memberikan firman-Mu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Ia akan menunjukkan kebenaranmu seperti terang dan kebenaranmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan geram terhadap orang yang berhasil dalam hidupnya, terhadap orang yang melakukan tipu daya. Sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri ini. Sedikit waktu lagi, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri ini dan bersuka karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Amin. Ibu Bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin juga sudah sering saya sampaikan, bulan Ekumene itu biasanya kita kenal dengan istilah oikumene, dari bahasa oikos dan menos atau menein. Oikos keteraturan, menein meno artinya tinggal. Kita berada di lokasi, berada di tanah, berada di tempat, berada di bumi yang sama. Dan kalau kita tadi perhatikan, Bu Bapak, beberapa kata itu menceritakan tentang negeri dalam bacaan kita. Ada negeri, ada tanah, itu pada ayat yang
3 itu ada tanah, kalau di ayat yang ke-11 itu negeri. Itu bicara tentang lokasi, bicara tentang tempat di mana manusia hidup. Nah, kalau kita berbicara tentang tempat, kita kemudian berbicara tentang siapa yang ada di situ. Siapa manusia atau orang yang ada di tempat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang manusia, di dalam ajaran kekristenan, paling tidak kita kenal dengan istilah yang namanya manusia baru. Ada manusia baru, kalau ada manusia baru berarti juga ada manusia lama. Kalau manusia baru itu modelnya kayak apa? Kalau manusia lama itu modelnya kayak apa? Lama itu modelnya gimana? Jadul. Zaman dulu. Apa ya, tergantung usia. Kalau kita hanya bicara tentang lama, mungkin begitu. Tentang yang sudah usianya banyak. Tapi kalau menurut dalam iman kekristenan, khususnya mengacu kepada ajaran dalam Rasul Paulus, ada manusia lama, ada manusia baru. Coba kita lihat, saudara, Efesus pasal 4 ayat 25 sampai 31. Mari kita lihat. Saya ingin mengajak kita belajar, saudara. Efesus pasal 4 ayat yang ke-25 sampai yang ke-31. Coba kita lihat, saudara. Efesus 4. Sudah ketemu? Ayat Efesus 4, 25 sampai 31. Judul perikopnya itu adalah manusia baru, saudara. Ayat 25, saya baca buat kita. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penebusan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Judulnya memang manusia baru, Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat ada kata yang bertolak, jadi janganlah, itu artinya ada standar yang menjadi pembeda. Manusia lama berarti bisa saja melakukan dusta, kejahatan, tipu daya, kepahitan, kegeraman, dan sebagainya. Nah, titik pijak kita di sini, saudara. Manusia-manusia yang bagaimana
yang hendaknya ada di negeri atau di tanah seperti yang dibayangkan oleh sang pemazmur tadi. Kita lihat judulnya, saudara, bahwa tadi itu kan bicara tentang orang fasik, tentang manusia-manusia yang hidup pada era atau konteks Israel pada saat itu. Kita lihat, saudara, khususnya di ayat yang pertama. Orang fasik itu identik dengan orang yang jahat, orang yang berbuat curang. Atau juga misalnya pada ayat yang ke-7 yang melakukan tipu daya. Ini masuk kategori kepada orang fasik. Tapi menarik, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita cermati, ada kalimat ayat yang pertama contohnya, janganlah geram terhadap orang jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Apa artinya? Bahwa seseorang itu ada yang dipeseni oleh Allah, ada yang mendapatkan perintah dari Allah, ada seseorang yang mendapatkan mandat dari Allah, jangan geram, jangan iri hati. Atau ayat yang ke-7, jangan geram. Kemudian ayat yang ke-8, berhentilah marah. Pengertiannya, saudara, ternyata ada orang fasik, tapi ternyata orang yang seakan-akan itu dekat dengan Allah juga bisa melakukan tabiat-tabiat yang sama. Geram, iri hati, marah. Jadi, tidak ada bedanya. Manusia yang mendapatkan perintah dari Allah sama dengan yang orang yang disebut atau kategori fasik, ternyata dimungkinkan melakukan hal-hal yang sama-sama tidak benar. Yang dekat dengan Tuhan itu dipeseni jangan geram, jangan iri hati, berhentilah marah. Soalnya kalau sama-sama geram, kalau melakukan iri hati, kalau marah, berarti juga masuk kategori lama. Masuk kategori orang fasik. Jadi Bapak Ibu, lalu apa bedanya? Tidak ada. Kalau dari tadi, saudara, saya memang mengajak kita untuk melihat kepada manusia lama, kepada sifat-sifat atau sikap-sikap kita sebagai manusia lama. Kita kan sudah mendapatkan perspektif, kita kan sudah mendapatkan ajaran, kita kan sudah mendapatkan ajakan melalui Rasul Paulus, tinggalkanlah manusia lama kita dan jadilah manusia baru. Ini tekad kita. Tapi ternyata kalau kita mau jujur, manusia lama kita itu juga bisa muncul lagi. Hari ini Ibu Bapak, ketika sepanjang hari hujan, yang muncul di benaknya Ibu Bapak, hati seneng apa hati susah? Sumpah udan terus. Tapi seger. Diparingi panas, kok ya panas terus. Sumu. Kayak panasnya diblekno dino iki begitu. Tapi saudara, kalau kita lihat, kadang-kadang kita juga berada pada situasi-situasi yang menyerupai dunia. Orang jahat, kita melu-melu jahat. Ada orang curang, kita melu-melu curang. Ada orang bertipu daya,
kita juga mudah. Ada orang yang gampang panas hati, kita juga dimungkinkan seperti itu. Lalu apa bedanya? Makanya saudara, dalam refleksi saya berkenaan dengan Mazmur 37, jadi selama cawisan ini saudara, baik cawisan di Indo ataupun juga untuk minggu depan di Ngajum, saya pun mengambil refleksi bahannya dari kitab Mazmur. Jadi memang ini yang sedang saya pergumulkan berkenaan dengan situasi negeri, situasi tanah, situasi tempat tinggal kita bersama-sama, termasuk juga di dalam gereja, itu diisi manusia-manusia yang model bagaimana? Diisi oleh manusia-manusia yang sudah bertekad menjadi manusia baru, dan itu konsisten dilakukan, ataukah ya kadang-kadang lah Pak, mosok jenenge menungso iku ya apik terus. Kalau tak ya sekali-sekali. Setuju apa mboten? Setuju apa mboten? Sekali-sekali tak ya jadi manusia lama lah Pak, mosok apik terus. Setuju apa mboten? Mboten Pak. Bener lagi. Diusahakan mboten. Ya tapi ya angel kan gitu. Tapi ini saudara, jadi realita yang ada kalau kita berbicara tentang negeri, tentang tanah, tentang lokasi, tentang tempat tinggal, atau dalam konteks bulan ekumeni dunia atau bumi di mana kita berada, itu butuh manusia-manusia yang memang konsisten menjadi manusia baru. Manusia-manusia yang memang bisa tahan, dan ketika Allah menyampaikan jangan geram, jangan iri hati, berhentilah marah, ya itu yang memang sudah kita lakukan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita coba bayangkan, lek donya iki, kalau dunia ini isinya itu manusia lama kabeh, iku ya apa ya rasane? Perang. Kabeh jahat, kabeh curang, kabeh gampang marah, kabeh gampang panas hati gitu. Iku ya apa ya rasane donya kita ini? Geger tok. Mungkin ya hidup itu tidak nyaman. Lah iso aku tak milih nggon sing gak ono wong liyane, Pak. Aku tak milih di tengah laut dhewe. Ngalas. Apa ning alas wis. Gak ketemu dengan orang lain gitu. Tapi terus ketemu harimau. Kayak dilala macani terus takon. Mas, lah apa ning kene? Kayak dicawil macan. Kayak macani. Kayak itu. Jadi kita kan sepakat kalau diisi kabeh manusia lama gak penak. Terus enaknya diisi manusia yang model bagaimana? Baru. Manusia baru semua. Lalu dapat begitu. Lah iki Diusahakan Pak. gak marah, gak nok sing apa? Gak ada yang bertipu daya. Iri hati. Gak ada yang jahat. Ya apa itu rasanya kalau itu? Ayam Ayam. tenang. Belum tentu. Itu sabar terus, nggak marah terus. Akhirnya yo, koyo nggak tegas. Tapi ku kabeh lho. Menghadapi sesuatu juga belum tentu bisa selesai gitu Iya. kan? Bermacam-macam. Tapi lah nek ku kabeh. Kabeh lho. Kabeh. Campur aja. Wah, ya ngene iki. Lah dikai manusia lama gak ono sing gelem. Dikai manusia baru kabeh ngenyang. Lah terus piye? Tantangan itu pembelajaran kita.
Berusaha Pak. Lah ya iki Manusia iso. lama kan bisa untuk menjadi pembelajaran. Pembelajaran kanggo pangeling-eling. Cermin. Waspada. Sorohan. Wah, lah nek kuwabe sabar, lah nek kuwabe kan sing gampang nesu. Gak maju. Pak. Terus kabeh lho. Iya. Gak maju. Masuk gak maju. Lakunya gak cepet. Lah. Hah? Bapak ini. Malah gak ada challenge, gak ada tantangan. Iya. Iya, bibi. Gak maju Pak. Duduk-duduk malah. Terus ngene ae. Wis ngene ae. Sabar. Ini terima. Ini nanti konteksnya pasti akan berbeda ya Bapak Ibu. Sabar pada konteks hanya diam saja, pasrah, atau pada sifat sabar dalam konteks rendah hati ya. Tentu kita harus bisa sedikit membedakan ya. Jadi tentu nanti kita harus mempertajam tentang apa konsep tentang manusia baru ini. Tapi coba kita lihat bahwa Allah itu sadar manusia yang dekat dengan Dia juga dimungkinkan punya rasa geram. Makanya tadi Allah kemudian mengatakan jangan geram. Dimungkinkan juga bahwa orang yang dekat dengan Allah itu juga punya rasa iri hati. Makanya tadi dibilang apa? Janganlah iri hati. Jangan iri hati kepada orang. Jangan geram. Kemudian ayat yang ke-8, berhentilah marah. Soalnya dimungkinkan manusia yang dekat dengan Tuhan itu pun juga pernah marah. Nah, terus iya Bapak Ibu, kita ini bolak-balik dielingno sebenarnya. Nah semakin dekat ini malah semakin banyak tantangan perasaan. Lah ya kuwi, apakah kita kemudian peka dengan dawuh yang berulang kali sebenarnya sudah disampaikan kepada kita? Kalau baru marah minta maaf. Baru marah minta maaf, Lalu marah lagi minta maaf. marah lagi minta maaf, marah lagi Terus, minta terus. maaf. Ya gede-gedenya sepurone ngono ya. Tapi ini sudah dunia itu berisi tentang orang fasik, bisa. Dunia juga berisi orang yang dekat dengan Tuhan. Tapi ya ternyata sifatnya macam-macam. Makanya konteks kita dalam pemahaman menyambut bulan ekumene di tempat atau di dunia atau di bumi yang kita tinggali bersama-sama, dunia ini awake dhewe ini butuh menungso yang model apa, Bapak? Macam-macam. Sing lama apa sing baru? Apa dikombain aja? Macam. Mix. Ben rada ana ceritane. Ya kalau macam-macam itu kan indah Pak. Wah, indah. Dadi ana sing fasik, ana sing gak, Kalau si sabar. ana sing sabar, ana sing Sing talak. ono sing cedek Gusti tapi ternyata yo gampang geram yo jangan gampang iri hati. Iki deh gerejane awake dhewe ono apa ora Bapak Ibu? Banyak. Ada kita juga begitu. Warga saya itu ada hampir 500. Itu berapa persen ya Bapak Ibu? Oh, jangan banyak-banyak ya. Kalau kita mau jujur, kan sebetulnya kita itu nggak sabar kok. Gitu loh. Ya, Itu kan ono cerita. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu. Jenenge persekutuan kita pun juga begitu. Ya kadang-kadang mungkin kita ketemu sing model apa, yang jahat, mungkin yang curang. Tapi ya mungkin kita ketemu dan mungkin itu juga diri kita sendiri ya nesu, ya geram dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, kalau kita ingin dunia ini luwe ayem, terus saya dimilih prinsip berproses menjadi manusia yang bagaimana? Saya mengajak kita saudara bahwa bulan ekumene itu memang menjadi catatan bagi kita. Kita tinggal di bumi yang sama. Kita tinggal di tempat yang sama. Kita ada di negeri, kita ada di tanah yang sama.
kita juga hidup di pasamuan yang sama, Gereja yang sama. gereja yang sama. Ya harusnya kita isi dengan manusia-manusia yang memang sungguh-sungguh berkomitmen menjadi manusia baru. Dalane mungkin angel, mungkin proses itu akan berjalan terus. Finishnya kapan? Ditentukan oleh ketekunan dan kesetiaan kita. Saya mengharapkan saudara, bulan Ekumene, bulan Oktober itu menjadi titik bijak kita. Meneliti lagi gereja kita, tempat tinggal kita, komunitas kita, kelompok kita itu diisi oleh manusia-manusia yang model bagaimana. Semoga proses kita bersama-sama adalah menuju menjadi manusia baru. Sebagai akhir dari refleksi saat ini, saya undang kita semuanya untuk membaca dalam Kolose 3. Kolose pasal 3, kita coba lihat. Ada yang berjudul perikop di situ manusia baru. Oke. Ya, kita mulai dari ayat yang kelima itu. Coba kita perhatikan, saudara. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Nah, ini Bapak, ada parameter yang ditunjukkan baik dalam bacaan Mazmur ataupun dalam tulisan-tulisannya Paulus. Kita berproses konsisten menjadi manusia baru. Sebab itulah yang diperlukan dalam membangun hidup jemaat semakin sempurna di hadapan Allah. Selamat memasuki persiapan kita, saudara, untuk perjamuan kudus besok minggu, dan kita berkomitmen, ya Tuhan, aku adalah manusia yang diperbarui. Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari saudara kita respon refleksi kita dalam persiapan kita untuk malam hari ini melalui lagu di Kidung Jemaat 174 bagian A. Sudah pernah Bapak Ibu? 174. Ya. Persiapan perjamuan kudus 174 A. Sudah pernah Bapak Ibu? Info nomor lagu ini juga sudah terbagikan di kelompok Markus? Belum. Sudah diinfokan di grup majelis.
174 ya. Sol do la sol do re mi do mi sol mi do mi re sol mi re do mi fa mi re mi sol la do re mi re do. Oke, sudah? Kok gak ada sing jawab? Yuk. Ya. Di HP, kalau HP coba di Google. Ketik saja di Google, kemudian cari yang image atau gambar. Itu nanti ada notasinya. Sol do la sol do re mi sol mi re do mi re sol mi re do mi fa mi re mi sol la do re mi re do. Kita kenal notasi sekali, kita coba ya Bapak Ibu. Di situ memang tertulis 3 ketuk, memang agak lambat ya. Sol do 1 3, sol do la sol do re mi do mi sol mi re do mi re sol. Kita coba ya, notasi sekali, kemudian kita coba kata-katanya. Sol do 1 3, sol do la sol do re mi do mi sol mi re do mi re sol mi notasi, Ibu Bapak coba kata-katanya ya. Sol do gu he ranju ruh selamatku. Gitu ya. Coba Ibu Bapak kata-katanya saya notasi 1 3. Sol do la sol do re mi do mi sol mi re do mi re sol mi re do mi fa mi re mi sol la do re mi re do. Ya. Sudah, sakit? Sol do gu he 1 3. Gu he ranju ruh selamatku, kakiku tersalib, tertung pada rajaku.
Kita akan menjadikan lagu ini KJ 174 yang A menjadi bagian dalam persiapan kita untuk masuk dalam perjamuan kudus, dan lagu ini dan juga lagu yang ada dalam ibadah saat ini menjadi bagian dalam ibadah besok minggu. Baik Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk masuk di dalam persiapan perjamuan kudus ekumeni dan juga menerima ajakan Tuhan untuk ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudus tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, perkenankan pada kesempatan ini kami kembali mengingatkan perihal perjamuan kudus. Yang diperkenankan mengikuti perjamuan kudus adalah seluruh warga jemaat dewasa yang sudah dibaptis dan sidi serta tidak dalam pengembalaan khusus. GKJW menyatakan bahwa perjamuan kudus adalah tanda kudus dan suci yang ditetapkan Allah bagi miliknya. Dan oleh karena itu, bagi kita semua yang akan masuk dalam perjamuan kudus ini harus juga taat dan melakukan kehendak Tuhan dengan penuh kesetiaan. Saudara, perjamuan kudus tidak hanya menggambarkan persekutuan umat dengan Allah, tetapi juga persekutuan antar umat dengan sesamanya. Oleh karena itu kita harus hidup damai dan mengasihi sesama. Karena pada dasarnya perjamuan kudus itu berisi kasih Allah yang kudus, maka marilah kita menguji hati kita masing-masing sebelum datang ke meja perjamuan. Kita adalah manusia yang berdosa di hadapan Allah. Apa yang kita lakukan, yang kita pikirkan dan kita ucapkan seringkali tidak seturut dengan kehendak Allah. Karena itu, mari kita memohon ampun. Perjamuan kudus juga berisi persekutuan kita dengan sesama umat percaya. Mari kita melihat diri kita masing-masing, menyadari bahwa kita belum mengasihi sesama kita dengan sepenuh hati dan benar. Seringkali kita masih menyimpan amarah, kebencian, kekecewaan, dendam, sakit hati, bahkan perselisihan. Karena itu, mari kita juga mohon agar Tuhan mengampuni kita dan kita bersedia untuk hidup damai dengan sesama. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengakui dosa dan penyesalan kita di hadapan Tuhan dan kita bertekad untuk menjadi manusia baru dan kita tidak mengikuti perjamuan kudus secara sembarangan. Kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, yang menjadi sumber sukacita dan kehidupan, yang menyertai di dalam segala aktivitas hidup kami. Hari ini kami belajar dan menyadari bahwa kami masih ada di tempat yang sama, di negeri, di tanah yang sama, dan juga di gereja dan jemaat yang sama. Kami ingin mengisi situasi-situasi itu dengan tekad dan proses kami berkomitmen menjadi manusia baru, sehingga tempat, tanah, negeri, jemaat di mana kami tinggal bersama-sama itu penuh dengan ketentraman. Bimbing kami ya Tuhan, sebab seringkali kami tidak bertekun dan setia dengan komitmen sebagai manusia baru. Seringkali kami mengisi tempat tinggal kami, bersekutunya kami, kebersamaan kami dengan sikap dan tabiat manusia lama.
Kami mohon ampun karena sikap-sikap kami itu mendukakan hati-Mu ya Allah, dan membuat juga rasa tidak baik kepada sesama kami. Izinkan dan kuatkan kami menjadi lebih setia kepada janji kami kepadamu. Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dan biarlah kasih Kristus yang memperbaiki diri kami. Inilah doa pengakuan dosa kami, doa tekad kami menjadi manusia yang diperbarui. Dalam nama dan kasih Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bagi kita semua yang menyadari tentang anugerah dan juga pengampunan Tuhan, terimalah berita anugerahnya. Saya undang umat untuk berdiri. Inilah bagian dari tanda tekad kita untuk menguduskan diri. Bagi siapapun yang mau mengaku dosa dengan hati yang jujur dan tulus di hadapan Tuhan, serta berjanji tidak mengulangi kesalahannya kembali, Allah yang Maha Kasih akan mengampuni dan memberikan anugerahnya kepada kita. Ada firman-Nya yang demikian. Mari kita baca bersama-sama saudara dalam 1 Korintus 10 ayat 16 dan 17. Kita baca bersama-sama. 1 Korintus 10 ayat 16 dan 17. Mari kita membacanya sebagai berita anugerah kita. 1 Korintus 10, 16 dan 17. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu saksi, kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, sebab kita semua mendapat bagian dalam satu roti itu. Keesaan kebersamaan di tengah-tengah kita, mari kita jaga dengan sungguh-sungguh. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mengajak saudara sekalian untuk kembali memantapkan diri sebelum memenuhi undangan Tuhan datang ke meja perjamuan. Akan disampaikan pertanyaan sebagai berikut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara-saudara bersedia untuk memenuhi undangan Tuhan dalam ikut perjamuan kudus ekumene di GKJW Kepanjen yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 Oktober tahun 2025? Bagaimanakah jawab saudara sekalian? Apakah bersedia? Ya, saya bersedia. Atas kesediaan saudara sekalian mengucapkan dan menjawab undangan Tuhan untuk ikut dalam perjamuan kudusnya, kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Umat disilakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan tekad dan komitmen kita untuk menjadi manusia baru dan kita wujudkan dalam tekad kebersamaan melalui perjamuan kudus besok Minggu, mari kita kembali memuji nama Tuhan dalam lagu di Kidung Jemaat nomor 260 bait pertama sampai secukupnya, sambil kita mengaturkan syukur kepada Tuhan. Datanglah kerajaanmu, datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Lagu ini menyadarkan kita, saudara, bahwa dunia itu juga bisa berada dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kita masih ada di dunia. Kita diajak untuk menjadi bagian yang
menjadi berkat. Bagaimana kita mengawalinya? Semoga kita landaskan dengan diri kita yang adalah manusia baru. Mari saudara, kita akan masuk di dalam doa. Kita akan berdoa untuk keluarga kita di rumah ini. Kita berdoa juga untuk kesehatan kita. Kita berdoa untuk anak-anak kita dan juga untuk masa depan dan juga persekutuan kita di gereja. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami. Malam hari ini kami berproses dan belajar untuk mengingat dan mengenang kembali bahwa kami telah pernah berkomitmen menjadi manusia baru. Ada sikap-sikap hidup yang ingin kami tampilkan, ingin kami tunjukkan, ingin kami lakukan, yang menjadi penanda bahwa kami adalah manusia yang telah diberikan kesempatan menjadi baik. Tuhan, biarlah refleksi kami di malam hari ini bermakna untuk diri kami, untuk kehidupan persekutuan kami di lingkup kelompok, dalam lingkup jemaat, juga bermakna dimanapun kami ada, hadir dan juga beraktivitas bersama-sama. Kami ingin mewujudkan bahwa kami tidak larut dalam hidup manusia dunia, tetapi kami adalah manusia surgawi. Bimbing kami, dan kami ingin bertekad menjadi lebih baik. Malam hari ini kami mendoakan diri kami, iman kami, khususnya dalam menata diri menyambut perjamuan kudus. Kami ingin menjadi lebih baik, sehingga kami ketika menerima perjamuan kudus itu sungguh-sungguh menyatu dengan Engkau. Allah Maha Baik, kami juga doakan untuk pelaksanaan besok minggu juga berjalan dengan lancar. Saat ini kami juga ingin mendoakan bagian dalam kehidupan persekutuan kami di kelompok Markus. Kami doakan penatua diaken, kami doakan pengurus kelompok berada di dalam kesehatan bersama-sama melayani Engkau. Kami juga doakan seluruh umat yang berhimpun di kelompok Markus. Tuhan bimbing, Tuhan berikan kebaikan hati, kesehatan pada tubuhnya, kesukacitaan di dalam hatinya, begitu juga pengharapan di dalam setiap hal yang dirancang. Kami juga doakan untuk orang-orang yang ada di dalam hidup kami, suami kami, anak-anak kami, istri kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada. Ingatlah mereka Tuhan, berkatilah mereka, bimbing mereka untuk tetap merasakan hidup yang penuh dengan kesukacitaan. Kami doakan yang jauh dari kami karena faktor pekerjaan, harus menempuh pendidikan, apapun yang dilakukan, selamat. Kami juga doakan keberhasilan, dan pada waktunya nanti orang-orang yang ada dalam hidup kami cintai itu juga ada kesempatan berjumpa dengan kami dan merasakan dan merayakan hidup yang adalah indah. Allah Maha Baik, malam hari ini kami juga khusus mendoakan untuk keluarga kami di rumah ini. Pak Daniel dan Bu Liana, Tuhan berikan roh kekuatan, kesehatan pada raganya, kerukunan dalam hidup berumah tangga, bersama-sama menata dengan keluarga besarnya, baik yang ada di Malang, Kepanjen, ataupun di Lebak, ataupun di Sulawesi. Tuhan berkati, sehingga apa-apa yang terjadi di tengah-tengah keluarga, tetaplah dalam semangat untuk saling menguatkan, saling menghibur, saling meneguhkan. Kami juga doakan rumah tangga dan keluarga Pak Daniel di tempat ini berlimpah dalam roh sukacita, damai dan juga sejahtera. Rumah ini pun menjadi tempat yang nyaman, menjadi tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Allah Maha Kasih, kami juga berdoa untuk ungkapan syukur. Persembahan Tuhan berkati, sehingga menjadi hal baik dalam kehidupan persekutuan dan pelayanan yang
Engkau percayakan untuk kami. Inilah syukur, harapan, dan doa kami Tuhan. Kami haturkan di dalam nama dan kasih setia Yesus Kristus. Amin. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan lagu di Kidung Jemaat nomor 411. Kita nyanyikan. Sudah benar Bapak Ibu, 411. Awalnya ini dengan setengah ketur memang. 411. Ya cahaya kasih, jalanku kelam. Sudah pernah Bapak Ibu? Kita bisa lihat kalau di Google gitu ya, sehingga bisa ngikuti di notasinya. Sol do re mi mi, sol do re mi mi. Sudah pernahkah? Belum? Sol do re mi mi re do la sol do si do re. Sol do re mi mi re do la sol do si do re mi re do si la sol mi re do si la sol do si do. Suara emasnya jangan disimpan lah Bapak Ibu. Tolong saya dikancani gitu. Ya. Sol do re mi mi re do la sol do si do re. Sol do re mi mi re do la sol do si do re mi re do si la sol mi re do si la sol do si do. Kalau sudah saged, enak lagu ini Bapak Ibu. Kalau kata-katanya sudah bisa, nanti notasi pasti bisa. Ya. Jadi sol do itu ya. Coba notasi sekali, kemudian kita coba kata-katanya. Sol do 1 3. Sol do re mi mi re do la sol do si do re. Sol do re mi mi re do la sol do si do re mi re do si la sol mi re do si la sol do si do. Saya notasi, Ibu Bapak cobi kata-katanya. Sol do re mi mi, ya cahaya kasih jalanku. Ya, kelam. Sol do 1 3. Sol do re mi mi re do la sol do si do re. Sol do re mi re do la sol do si do si la sol mi re do si la sol do si do. Saged dicatat
catatan saya itu sebenarnya bait 1 sampai 3 Bapak Ibu. Ya. Tapi cobi kita bait yang 1 saja ya. 2 kali, langsung 2 kali. Langsung kata-katanya. Ya cahaya kasih. Oh ya, 1, 2, 3. Ya cahaya kasih Oh bimbinglah Sauduknya miridullah Satu sisi Sila satu sudah bagiku ya cukuplah cukup selangkah saja bagiku ya. KJ 411 nanti akan juga menjadi bagian dalam ibadah besok minggu. Selamat berlatih dan kita siapkan hati kita untuk berjalan kudus besok melalui renungan dan juga melalui lagu-lagu yang telah kita rasakan dalam ibadah saat ini. Mari saudara-saudara, kita akan mengakhiri pada keluarga kita dan kita akan tutup di dalam doa dan kita bersama mohon berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ada kesempatan bagi kami untuk menata diri, menata hati kami, bersiap untuk masuk di dalam pelayanan perjamuan kudus Tuhan yang menyempurnakannya. Kami berkomitmen menjadi lebih baik, Tuhan yang juga menuntun kami. Sekarang kami telah selesai dalam ibadah, kami akan melanjutkan hidup yang Kau berikan kepada kami. Kiranya kami tetap melakukan banyak hal baik dalam setiap sisi hidup kami. Sekarang ya Tuhan, kami akan melanjutkan hidup ini dengan yakin bahwa berkat-Mu menyertai kami. Damai sejahtera, kasih karunia dan keselamatan, hikmat dan berkat dari Allah kita sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semuanya sekarang sampai kekal abadi. Amin. Demikian saudara-saudara ibadah keluarga kita, persiapan kita untuk perjamuan kudus. Kiranya Tuhan Yesus yang membimbing dan juga menyempurnakannya. Terima kasih, selamat malam. Dan waktu berikutnya saya serahkan lagi kepada pengurus kelompok atau mungkin pada tuan-tuan. Terima kasih, selamat malam.